Dalam segala hal apapun itu, kunci kesuksesan awal ada pada pengetahuan tentang hal yang akan kita tekuni. Termasuk dalam dunia pertanian dan perkebunan, kita harus tahu cara mengolah tanah dan tanah seperti apa yang disukai oleh tanaman tersebut. Lalu karakter tanaman yang akan kita tanam juga harus kita pahami, kemudian bagaimana tahap penanamannya lalu merawat dan memupuknya, semua itu harus dikuasai agar kita sukses dalam berbudidaya dan menghasilkan panen yang baik dan melimpah tentunya. Penggunaan bibit pepaya yang sudah berusia 45 hingga 50 hari dari semai biji tujuannya agar bibit kuat terhadap cuaca dan tidak mudah layu atau mati sekalipun. Alangkah baiknya sebelum kalian memindahkan bibit pepaya ke lahan, saya anjurkan kalian membuat galian lubang 50 x 50 cm seminggu sebelum proses tanam dan jangan lupa beri pupuk kompos. Hal terpenting lainnya adalah pengecekan pH tanah. Tanah yang sesuai untuk menanam pepaya adalah kisaran 6 hingga 7. Bila pH tanah kurang dari 6 maka lakukan pemberian kapur pertanian, supaya pH tanah meningkat dan baik untuk ditanami pohon pepaya tersebut. Tahap selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah pemotongan tunas-tunas baru yang telah tumbuh setelah 1 minggu proses penanaman bibit pepaya. Tujuan supaya bibit pepaya tersebut cepat membesar tapi tidak tinggi saat dewasa nanti. Dengan begitu akan memudahkan kita nantinya dalam proses pemanenan buah pepaya. Di saat pohon pepaya berusia 30 hari setelah tanam, lakukanlah pemotongan batang paling atas dari pohon pepaya tersebut. Dan jangan lupa setelah di usia 1 bulan tersebut pohon pepaya sudah mulai dilakukan pemupukan, supaya tanaman cepat tumbuh besar dan sehat. Jangan lakukan pemupukan di bawah usia 1 bulan, karena beresiko akan membuat daun pepaya layu dan kering. Di usia 3 hingga 4 bulan pohon pepaya akan belajar berbunga, dan di saat itulah kita lakukan penyortiran atau pemilihan bunga pepaya yang dirasa cukup baik dan layak dibuahkan. Buanglah beberapa bunga-bunga pepaya yang dirasa jelek atau terserang hama, karena bila dibiarkan maka hama akan menyebar ke bunga-bunga pepaya yang lain tentunya. Jika waktu sudah beranjak memasuki bulan kelima, dan buah pepaya sudah seukuran 2 atau 3 jari, maka saya sarankan lakukanlah pemilihan buah-buah pepaya yang baik. Sisakan 1 tangkai dengan 1 buah saja, jika kalian menginginkan buah yang maksimal dan besar.
Petik dan buang buah pepaya yang berbentuk runcing di ujungnya dan berbentuk menyerupai botol. Karena bentuk buah yang seperti itu tidak akan tumbuh maksimal atau besar sempurna, bahkan buah berbentuk seperti itu akan menghambat lajunya pertumbuhan buah yang lain. Kelebihan budidaya pepaya adalah kita bisa memanennya setiap hari, dan masa produktif pohon pepaya mencapai usia 4 tahun. Setelah itu pohon pepaya akan melambat masa produktifnya dan siap diganti dengan bibit pepaya yang baru. Terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Semoga video ini bisa sedikit membantu dan berfaedah bagi kalian yang ingin berbudidaya pepaya. Akhir kata, sampai jumpa di video-video menarik lainnya dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Better someday, better someday.